على آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat taufik dan hidayahnya yang karena itu semuanya kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkelapangan, dalam keadaan dicurahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luas tak terbatas. Semoga curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita disertakan pula olehnya dengan keberkahan sehingga bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk pagi hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullahu taala, yaitu sebuah hadis an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaumu Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, hari Nahr, yakni Idul Adha, wa ayyamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik, ya 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah iduna, hari raya kita ahlul islami, pemeluk agama Islam, wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan ia adalah hari makan dan minum. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, pembicaraan kita di pagi hari tentang a'yaduna, yakni tentang hari-hari raya kita, hari-hari rayanya kaum muslimin. Yang harus kita perhatikan bahwasannya hari raya itu adalah satu perkara yang memang sejak zaman dulu, bahkan di zaman jahiliyah, ya, mereka memiliki hari raya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu memiliki hari raya. Semua manusia memiliki hari-hari yang mereka ingin untuk dirayakan, yang mereka ingin untuk merayakannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, maka ada kalanya hari-hari raya itu ya, berkaitan dengan budaya. Ada kalanya hari-hari raya itu berkaitan dengan agama. Kalau hari-hari raya yang berkaitan dengan agama, yang karenanya kita akan mendapatkan pahala di dalamnya, ya, mendapatkan pahala di dalamnya tatkala kita merayakannya, maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Ya, kemudian juga nanti akan ada hari-hari raya yang lain. Hari-hari raya, maksudnya hari yang dirayakan oleh manusia misalkan, dalam bentuk budaya misalkan. Maka di sana kaum muslimin, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, terikat dengan agamanya, terikat dengan Islam, terikat dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terikat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terikat dengan syariat yang beliau bawa, dengan memberikan kaidah di antaranya adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di antara golongan mereka. Maka hari-hari raya yang dirayakan oleh orang-orang kafir,
oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, maka kaum muslimin ya tidak boleh merayakan hari-hari raya mereka itu yang identik dengan agama mereka, identik dengan keyakinan mereka, identik dengan ideologi mereka. Kaum muslimin tidak boleh ikut merayakan, karena itu berkaitan dengan tasyabbuh bihim, menyerupai mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara golongan mereka. Ya. Jadi terikat dengan syariat, ya, terikat dengan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nah, pembahasan kita ini berkaitan dengan hari-hari raya yang bernilai ibadah, yang kalau kita merayakannya maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin yang berupa itu adalah ibadah, tidak dirayakan melainkan dengan ketaatan. Tidak dirayakan melainkan dengan ketaatan, sekali lagi, dan tidak dirayakan dengan kesia-siaan, kelalaian, ya, apalagi kemaksiatan. Tidak dirayakan dengan pemborosan, tabdzir, israf, berlebih-lebihan di dalam membuang-buang harta, membuang-buang waktu dan seterusnya. Tapi dirayakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas satu persatu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala tentang ini sebagaimana dijelaskan oleh muallif. Qala al-muallifu rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Mihran Mahir Utsman, beliau berkata, hadhihi salah satu ayadin, ini adalah 3 hari raya tadammanaha hadzal hadits syarif, yang dikandung oleh hadis yang mulia ini. Maka famin ayadina, termasuk di antara hari-hari raya kita adalah yaumu arafata, hari Arafah. Ya, hari Arafah. Wa yaumu arafata huwal yaumut tasi'. Hari Arafah adalah hari yang ke-9. Ya, hari yang ke-9 min Dzulhijjati, dari Dzulhijjah. Wa huwa yaumun 'azimun, dan ia adalah hari yang agung. Lahu fadailuhu wa wadhaifuhu. Dia memiliki keutamaan, ya, dan memiliki fungsi-fungsi. Amma fadailuhu, adapun keutamaan daripada hari raya Arafah, hari Arafah, faqad aqsamallahu bihi, maka sungguh Allah telah bersumpah dengannya fi maudhi'aini fi kitabih, pada 2 tempat di dalam Qur'annya, kitabnya, bersumpah dengan hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 3, was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang berbintang, bergugus-gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Tatkala mengomentari hadis ini, ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mufassiran hadhil ayata, seraya beliau menafsirkan ayat ini, apa yang beliau katakan? Al-yaumul mau'udu yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul masyhudu yaumu Arafah, dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Wasyahidu, dan syahid adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat. Wasyahidu wa masyhud, Allah bersumpah dengan hari Jumat dan hari Arafah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah, itu menunjukkan bahwasanya hari Arafah adalah hari yang utama, hari yang memiliki keutamaan dan keagungan, kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waqala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, bersumpah pula, wal fajri, demi fajar, walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil, demi yang genap dan demi yang ganjil. Tatkala menjelaskan ayat ini surah Al-Fajr ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini, qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirul Qur'anil Azim, ya, tafsir Ibnu Katsir yang kita kenal,
Beliau berkata, qad taqaddama fi hadzal hadithi annal witra yaumu Arafah. Telah terdahulu penjelasan ya di dalam hadis bahwasannya witr yang dimaksud adalah hari Arafah. Likaunihi tasi, kan keberadaannya adalah hari yang ke-9, ya, hari yang ke-9. Yani witir ganjil. Wa anna syaf'a yaumun nahri, sementara hari yang genap itu adalah yaumun nahri, hari raya Idul Adha. Likaunihi al-ashira, likaunihi al-ashira, dikarenakan keberadaannya sebagai hari yang ke-10. Wa qalahu Ibnu Abbas, dan dikatakan hal itu oleh Ibnu Abbas, wa Ikrimatu, dan Ikrimah, wa Ad-Dhahhaku aidan, demikian juga Imam Ad-Dhahhak, ya. Mereka menjelaskan bahwasanya asy-syafa' demi hari raya Idul Adha, wal watr demi hari raya Arafah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, hari Arafah wa huwa yaumu ikmaliddin, ia adalah hari penyempurnaan agama. Hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, tentang sempurnanya agama ini. Seperti yang dikeluarkan riwayatnya dari Tariq bin Syihab. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i. Fa'an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, an Umar ibn al-Khattabi, dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal Yahudi, bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan orang Yahudi, qala lahu, dia berkata kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian membaca, biasa membaca ayat itu. Law alaina, seandainya ayat itu turun kepada kami, ma'syaral Yahud, ya, nazalat, ayat itu turun kepada kami, ya, golongan orang-orang Yahudi, seandainya ayat itu turun kepada kami, golongan orang-orang Yahudi, latakhadna dzalikal yauma idan, maka pastilah akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Ya, jadi sampai di sini orang Yahudi saja mereka hasad, mereka iri dengan ayat tersebut. Sampai mereka berandai-andai, seandainya, andai kata begitu, ya, seandainya ayat itu turun kepada kami, golongan orang-orang Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka Umar berkata kepada lelaki Yahudi itu, ayyu ayatin, ayat yang mana? Qala, maka orang Yahudi itu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu ayat yang maknanya al-yawma, hari ini, akmaltu lakum, telah kusempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan kusempurnakan pula, alaikum, atas kalian, ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi ayat ini yang dikatakan oleh orang Yahudi, seandainya turun kepada mereka, mereka akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Maka qala Umar berkata, menimpali perkataan orang Yahudi ini, qad arafna dzalikal yauma wal makana, sungguh kami telah mengetahui hari itu dan tempatnya pula, alladzi nazalat bihi 'alan nabi, yang pada tempat itu ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafah yauma jumu'atin, beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Jadi beliau berdiri di Arafah, berkhutbah Arafah. Beliau berkhutbah di khutbah Arafah, ya. Jadi sebelum salat salat duhur jamak dengan asar, maka khutbah. Ada khutbah di hari Arafah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Di antara isi khutbahnya adalah membacakan ayat ini yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang karenanya seandainya ayat ini turun kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Nah, ini juga menunjukkan akan keutamaan daripada hari Arafah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih hari Arafah sebagai turunnya ayat yang terakhir. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kemudian bicara tentang hari Arafah juga, huwa yaumul mubahah, ya. Itu adalah hari berbangga-bangga atau hari kebanggaan atau hari pembanggaan. Istilah itu betul, Bu? Pembanggaan. Hah? Melakukan aktivitas bangga gitu ya, pembanggaan, betul ya? Halo, ada yang jawab sih? Oh, ngoten nak lego kula, Bu. Masih salah di bener ya, ha? Pembanggaan. Nah, jadi berbangga, membanggakan, pembanggaan. Hari-hari yang membanggakan begitu ya. Ya, mubaha, ya apa namanya? Dari kata bangga, membanggakan diri, ya. Jadi itu hari yang kaum muslimin atau Allah Subhanahu wa taala membanggakan kaum muslimin di hadapan para malaikat. Kita perhatikan, kalau fallahu taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubahi bi ahlil mauqifi malaikatahu. Beliau membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah kepada para malaikatnya. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah kepada para malaikatnya. Sebagaimana tabataan Abdullah bin Amr ibn al-As, telah valid dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul, beliau itu dulu pernah berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yubahi malaikatahu, Allah itu berbangga-bangga, membanggakan kepada para malaikatnya. Kapan? Asyiyata Arafata, sore hari Arafah, bi ahli Arafata, membanggakan orang-orang yang tengah wukuf di Arafah, penduduk Arafah saat wukuf di Arafah. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, isi kebanggaan, atau firman Allah saat Allah membanggakan hamba-hambanya sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat itu apa? Apa yang Allah firmankan? Unzuru ila ibadi, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku, atau mereka datang kepada aku syu'than ghubran, ya, dalam keadaan mereka itu rambutnya acak-acakan lagi berdebu, ya, acak-acakan, kan tidak oleh sisiran bro ya. Kalau oleh sisiran, sisiran, tidak boleh sisiran, tidak boleh bersisir, ya, kan tidak boleh bersisir. Kalau bersisir nanti ono rambut sing katut nang, sisir, ya, nanti pelanggaran kan itu. Ya. Maka dibiarkan seperti itu apa adanya, tidak boleh bersisir. Syu'than hubran, lagi mereka itu dalam keadaan berdebu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Nah, saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya. Maka mereka yang ada di Arafah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang wukuf di Arafah, mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ibadah mereka di Arafah diterima. Bagi mereka yang berhaji dengan haji yang baik, sumbernya halal. Ya, sumbernya halal. Ya, ini bekalnya halal, bukan dari bekal yang haram. Karena ada orang haji tapi dari hasil yang haram. Ada, Bu. Jamaah sekalian rahimahumullahu taala. Germo munggah kaji. Ada, Bu? Ada, ya. Ada. Gak kenal tapi ya. Tapi jamaah sekalian rahimahumullahu taala. Ini enggak diterima. Ya, tidak diterima. Ya, kalau di di satu tempat, atau kalau boleh saya katakan di tempat saya gitu ya, di Tretes itu, ya,
Itu etes ya, zaman dulu kan tempat apa Bu? Pernah tahu Bu? Iya, tempat prostitusi. Ya, jadi kalau saya dulu masa kecil itu, kalau sudah sore mendekati maghrib gitu, sudah ya. Wisma itu kayak akuarium Bu. Kayak apa? Akuarium isine dipajang begitu nggih. Kalau sik cilik sih kan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya, karena dibubarkan semuanya, terutama protes pondok napa nek Pasuruan niku sing isine preman-preman niku. Tahu Bu? Oh, pasti jenengi pondok napa? Metal. Pondok metal. Nah, diprotes pondok metal itu tahun berapa ya? 99 kalau nggak salah ya. Ya itu. Ya, kemudian bubar semua ya. Apakah yang di kampung ya bersama dengan penduduk bubar, apakah yang di lokalisasi di Baraan perbatasan Leduk sama Pecalukan semuanya dibubarkan, alhamdulillah. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, seperti itu ada di antara mereka gitu ya, yang punya tempat itu napa naik haji. Oh, ngono iku Bu. Subhanallah. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Ada yang naik haji. Atau dia tidak punya tempat itu tapi menyediakan tempat untuk perzinahan, villa-villa. Ya, kalau misalkan kita lagi naik ke sana begitu ya. Kita bersama dengan istri kita misalkan begitu ya, langsung villa gitu ya. Atau kita lagi sendirian begitu ya, villa mas. Dan goleknya apa? Tempat untuk perzinahan wal iyadzubillah. Nah, seperti itu juga ada orang yang memiliki tempat seperti itu, fasilitas begitu, kemudian dia naik haji, subhanallah ya. Maka karena hasilnya tidak halal, maka jelas hajinya tidak diterima. Sekalipun dia sedang wukuf di Arafah, Allah turunkan ampunan, maka mereka tidak dapat ampunan saat itu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kenapa? Karena Allah thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha Thayyib, tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sampai ke sana dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, wa hadhihi yadullu ala annahum maghfurun lahum. Ini menunjukkan bahwasanya mereka diampuni, li'annahu la yubahi bi ahlil khataya, karena Allah tidak akan membanggakan orang-orang yang ahli berbuat dosa illa ba'da taubati wal ghufrani wallahu alam, kecuali setelah taubat dan pengampunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Karena bisa jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, orang-orang yang berhaji yang sumbernya dari yang halal, ada dari sumber yang haram tidak halal, ada saja perkara yang menghalangi dia untuk menjadikan hajinya sempurna. Ada saja penghalang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kita dapat cerita-cerita yang macam-macam dari orang yang berangkat haji. Ya, apakah mendengar sendiri atau kita membaca ya dari kisah-kisah tersebut. Ada seseorang datang sudah sampai di sana, di depan Ka'bah matanya buta, tidak bisa melihat Ka'bah, moro peteng gitu ya, wis buta. Keluar dari Masjidil Haram melek, masuk Masjidil Haram dekat dengan Ka'bah, buta lagi, keluar melek, kan begitu ya. Ada kisah-kisah seperti itu jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Atau ada lagi yang lain, misalkan begitu waktunya wukuf di Arafah, sampai di sana ya, ternyata dia wukufnya tidak di daerah Arafah, tapi malah dia di luar batas Masjid Namirah misalkan. Sehingga apa? Wukufnya tidak sah. Ada saja jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala perkara-perkara yang kemudian menjadikan mereka tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah, bahkan menjadikan hajinya itu sia-sia. Ya, dibuat misalkan mereka berhaji tapi ngamuan. Enggak bisa membahas, enggak bisa menahan emosi, ya. Sementara
dalam berhaji tidak boleh nggak boleh ngamuan, harus sabar, tidak boleh berdebat, tidak boleh tukaran, kan gitu ya. Itu sebab-sebab menjadikan ibadahnya sia-sia. Ya, banyak hal jamaah sekalian. Kenapa? Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, tidak akan menerima kecuali yang halal. Kemudian yang berikutnya, amma wadhaifuhu, adapun fungsinya atau peran daripada Arafah, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, maka ada 5, fa khamsun. Maka perannya itu ada 5. Al-ula, yang pertama adalah saumuhu, puasa pada hari Arafah. Nah, ini cara merayakan Arafah dengan puasa. Cara merayakan Arafah adalah dengan puasa. Yang puasa ini yang wukuf atau yang tidak wukuf, Bu? Yang tidak wukuf. Yang wukuf boleh puasa, Bu? Kalau pertanyaan yang wukuf boleh puasa, jawabannya boleh. Kalau pertanyaan yang wukuf afdolnya puasa atau mokel? Mokel, karena Nabi mokel, nah, kan gitu ya. Jangan puasa. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi jangan puasa. Justru sunnahnya adalah tidak puasa, karena cukup dengan wukuf mereka di Arafah itu. Wasiyamuhu yukaffiru sanatain, dan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Qala nabiyuna, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siyamu yaumi arafata, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffiras sanata allati qablahu, akan menghapus dosa setahun yang sebelumnya, was sanata allati ba'dahu, dan setahun yang setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad, ya rahimahumullahu taala. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi menghapus dosa setahun yang lalu dan yang setelahnya. Tapi itu di syarat, ya, tidak boleh melakukan dosa besar. Semuanya ya dosa besar. Tidak boleh dikasih syarat majtana bil kabair, selagi dia menjauhi dosa besar. Wa fil lafdhin lahu, dan dalam satu lafaz juga milik Imam Muslim rahimahullahu taala, annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi arafah. Beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, menghapus dosa setahun yang lalu dan yang kemudian tersisa. Wa hadza li ghairil haji, dan puasa Arafah ini untuk yang tidak haji. Untuk yang tidak haji, yang haji jangan puasa, gitu ya. Sunnahnya adalah tidak puasa. Qala al-Imam Muslim fi sahihihi, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, bab istihbabil fitri lil haji, bab disunnahkannya berbuka bagi yang sedang berhaji, bi Arafatin, di Arafah, yaum Arafata, ya, pada hari raya Arafah. Ya, pada hari raya Arafah. Ya, jamaah sekalian, pada hari Arafah, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Thumma, kemudian aurada hadits Ummul Fadl bintil Haris radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia menyebutkan hadis Ummu Fadl bintil Haris radhiyallahu taala anha. Anna nasan tamarau, bahwasanya manusia mereka itu saling berdebat. Indaha, di sisinya, yakni di sisi Ummul Fadl, ya, yaum Arafah, pada hari Arafah, fi siyami Rasulillah, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka berkata, huwa shaim, beliau puasa. Wa qala ba'dhum laisa bisaim, sebagian mereka berkata beliau tidak puasa. Maka fa arsaltu ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fasharibahu. Lalu aku kirimkan kepada beliau, ya, segelas besar susu. Segelas besar susu. Wa waqifun ala ba'irihi, sementara beliau sedang tengah duduk berhenti di atas
onta beliau bi Arafah pada hari Arafah, fasyaribahu, lalu beliau minum. Ya, rahu Syekhon. Ini untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya beliau tidak puasa. Saat kaum muslimin sedang berdebat, beliau puasa atau enggak ya? Ada yang mengatakan beliau puasa, ada yang mengatakan enggak, beliau enggak puasa. Maka Nabi langsung menghilangkan syubhat itu dengan apa? Minum di hadapan mereka semuanya. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka sunnahnya bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah adalah tidak puasa. Jadi tidak puasanya itu sunnah. Bagi mereka yang sedang tidak wukuf di Arafah, maka sunnahnya adalah apa Bu? Puasa, ya. Amma haditsu nahyi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafata bi Arafata fadhaif. Adapun larangan Nabi dari puasa pada hari Arafah di Arafah, maka hadisnya dhaif. Ya. Jadi hadisnya dhaif. Ya, maka yang afdal bagi yang berhaji adalah tidak puasa, dan yang tidak berhaji adalah puasa. Oke, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sabataan Ibnu Umar, telah valid dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, wa sabataan Ibnu Umar, dan telah valid dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku berhaji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falam yasum yauma Arafah, lalu beliau tidak berpuasa pada hari Arafah. Wa hajjatu ma'a Abi Bakrin, ya. Dan aku berhaji bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu. Falam yasumhu, beliau pun tidak puasa. Ya. Beliau pun tidak puasa. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Wa hajjatu ma Utsmana, dan aku berhaji bersama dengan Utsman, falam yasumhu, maka beliau juga tidak berpuasa. Wa ana la asumuhu, dan aku juga tidak puasa pada hari Arafah. Wala amuru bihi, dan aku tidak memerintahnya. Wala anha anhu, dan aku tidak melarangnya. Rawi Abdur Razzaq fil Musannaf, dikeluarkan oleh Bapak Abdur Razzaq di dalam Musannaf. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi sunnahnya adalah tidak berpuasa. Kalau ada yang berpuasa enggak dilarang. Tapi sunnahnya tidak puasa. Berarti kalau ada dua orang, satunya puasa di Arafah, satunya tidak puasa, mana yang pahalanya paling banyak? Tidak puasa. Perhatikan ya. Jadi kalau di Arafah ada orang puasa, ada orang tidak puasa, maka pahalanya yang paling banyak adalah yang tidak puasa. Ini justru gak poso malah ganjarannya lebih gede. Pilih mana Bu? Poso apa enggak? Ya enggak, gitu ya. Kan begitu. Ya, jadi yang puasa nggak dilarang, gitu ya. Yang nggak puasa afdol, gitu ya. Jadi gak poso justru ganjarannya lebih gede timbang sing poso. Begitu maksudnya, sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Wa fil musannaf aidan, di dalam musannaf juga, qala Atha, berkata Atha rahimahullahu taala, man aftara yauma Arafata, siapa yang berbuka pada hari Arafah, liyataqawwa bi ala du'ai, agar dia bisa kuat untuk berdoa, kana lahu mithlu ajris shaim, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang berpuasa. Jadi pada dasarnya ganjarane napa jenenge kaya wong poso masih gak poso kan gitu nggih. Bahkan lebih besar. Kenapa? Karena afdol. Namanya afdol itu lebih utama, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau misalkan podo-podo kita disuruh milih, ayo pilih di
kon oleh ganjarane poso ambek poso, ambek oleh ganjarane poso gak katik poso. Pilih pun Ibu. Hah? Gak poso oleh ganjarane poso. Kan gitu nggih. Sekarang berikutnya, pilih di oleh ganjarane haji ambek budal, ambek oleh ganjarane haji gak katik budal. Oke. Pilih pun Ibu. Budal, beda niku beda masalah ya. Masalah beda lek niku. Teh jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ya. Tapi seandainya misalkan kita belum diberikan kemudahan untuk bisa berhaji, ternyata masih ada amal-amal yang berpahala haji. Ya. Ya seperti kita sekarang ini ada di majelis ilmu di masjid. Majelis ilmu di masjid. Pahalanya? Pahalanya, Bu? Halo? Pahalanya seperti haji, Bu. Oh, kok lali nyenengannya? Pahalanya seperti seperti haji yang sempurna. Kalau majelis ilmunya di masjid. Tapi kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Min wadhaifihi, termasuk di antara keutamaan atau fungsi peran daripada Arafah adalah doa, berdoa. Fa Amr ibn Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib ya radhiyallahu taala anhu, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khairud du'ai, sebaik-baik doa adalah du'au yaumi arafata, doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik perkara yang kukatakan aku wan nabiyyuna min qabli, dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang dibaca oleh beliau dan para nabi hari itu apa? Ternyata bukan doa ya Allah aku minta ini, enggak. Doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini yang dibaca berulang-ulang saat wukuf di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zahirnya adalah zikir, tapi intinya di sini adalah doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa yang diminta? Ya kebaikan yang Allah kehendaki, kebaikan itu diberikan kepada kita. Segala kebaikan yang menurut Allah baik untuk kita. Tatkala Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan, apa yang beliau baca? Tahlil juga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau tidak berdoa ya Allah keluarkan aku dari sini. Ya berikan aku, enggak, langsung zikirnya tahlil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulang dari kegelapan perut ikan, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau jalan keluar. Jadi ini adalah sebaik-baik doa. Ya. Sama sekali rahmanu rahimakumullahu taala. Rawahu Tirmidzi. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, juga dikeluarkan oleh Imam Malik, Abdul Razzaq, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian juga qala fi Tuhfatil Ahfazi, ya, berkata pensyarah kitab Sahih At-Tirmidzi, ya, dalam kitab Tuhfatul Ahfazi, beliau berkata khairu doa, sebaik-baik doa adalah du'au yaumi arafata, doa pada hari Arafah. Kenapa? Li'annahu ajzalu izabatan wa ajalu ijabatan. Karena doa ini lebih besar pahalanya, lebih berlimpah pahalanya, ajzalu izabatan, lebih berlimpah izabatan perolehan pahalanya, wa ajalu ijabatan, dan lebih segera pengkabulannya. Nah, istilah pengkabulan itu betul Bu ya?
Yes, dianggap betul nggih. Lebih segera pengkabulannya, lebih segera untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kata khairu doa yaumi Arafah. Sebaik doa adalah doa pada hari Arafah. Maka pada saat hari Arafah itu di samping kita berdoa seperti tadi itu yang dicontohkan oleh Nabi la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir misalkan, maka boleh kita berdoa doa yang lain. Namun ingat, doa yang kita paham, doa yang kita tadabbur, doa yang kita memahami isi makna apa yang kita minta. Jangan sekedar berdoa, kita doa apa gak paham husnudzon ambek sing gawe ngono ya. Dari Indonesia bawa buku kawandel doa diwaca dari awal sampai akhir. Kamu njaluk apa wis sembuh wis iki kok diwaca sampe entek khatam wae. Ya, khatam bala-bali balani ping 3 khatam. Ya, doa. Misalkan ya, buku doa dibaca. Lalu tanya, "Paham enggak? Husnudzon." Ya, enggak begitu. Kenapa? Innallaha la yaqbalu min qalbin lain. Allah enggak nerima dari hati yang lalai. Ya, enggak nerima dari hati yang lalai. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah saat itu, berdoalah dengan doa yang kita paham, apa yang sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ditadabburi maknanya begitu. Ya, makanya sebelum di sana misalkan dipelajari ini mau doa ini apa, difahami. Minimal adalah apa tujuan doa ini minta apa begitu. Kalau tidak paham perkataannya, maka minta apa itu secara global paham, tahu begitu nggih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Karena Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai, gitu ya. Ojo khataman buku doa di sana, ya. Buku doa khataman, beli buku ad-du'a'u minal Qur'ani was sunnah. Doa dari Quran dan sunnah, kan ada begitunya. Diwaca ping 3 wis khatam, mulai zuhur sampai maghrib diwaca ping 3, ping 4 ping mau khatam, tapi gak paham belas, ya. Maka jangan baca berulang-ulang apa yang kita pahami maknanya, atau pilih di antara doa-doa tersebut yang kita butuhkan dalam kehidupan kita atau yang menyentuh hati kita, ya, yang bisa mendatangkan kekhusyuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lalu mu'allif berkata, "Falau lam yakun ad-du'a'u fihi mustajaban lama kana khairat du'ai." Seandainya doa itu tidak mustajab, maka tidaklah jadi sebaik-baik doa. Kalau dalam hadis dikatakan namanya khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Kalau tidak dikabulkan maka bukan sebaik-baik doa. Berarti tatkala seseorang berdoa di Arafah itu biidznillah akan dikabulkan doa dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, di antara fungsinya hari Arafah atau peran hari Arafah adalah wa minha at-takbir, bertakbir. Wa huwa qisman, dan bertakbir pada hari Arafah itu ada 2 macam. Mutlaqun, takbir mutlak. Wa hadza yakunu fil ashri kulliha, dan ini berlaku pada 10 hari awal Dzulhijjah semuanya takbir mutlak. Begitu malam tanggal 1 Dzulhijjah maka sudah takbiran. Malam tanggal 1 Dzulhijjah sudah takbiran. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu semuanya diisi takbiran. Takbir mutlak di rumahnya, di pasarnya, ya, di jalannya, ya, semuanya takbir sendiri-sendiri mutlak. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Ini sunnah yang ditinggalkan. Betul Bu? Betul Bu? Waktu Dzulhijjah ini kurungu takbir baru malam hari raya, kan gitu ya. Padahal takbiran ini sudah mulai malam 1. Ya 10 hari awal itu sudah takbiran semuanya, takbir mutlak. Ini mutlak wa yakunu fil asri kulliha. Ini ada pada 10 hari awal Dzulhijjah itu semuanya. Ya, semuanya mutlak, ya. Kemudian wa muqayyadun, dan yang kedua muqayyad, ada takbir muqayyad.
Muqayyad itu terikat dengan apa? Bituburi salawati, dengan akhir daripada sholat fardu 5 waktu. Kalau mutlak itu kapan saja, di mana saja. Kalau yang muqayyad selepas sholat fardu 5 waktu. Ya, selepas sholat fardu 5 waktu. Wa hadza yakunu li ghairil haji. Kalau yang kalau mutlak ini 10 hari awal sudah takbiran. Kalau mutlak yang itu kalau muqayyad yang terikat dengan salat 5 waktu, wa hadza yakunu li ghairil haji, dan ini ada untuk selain yang sedang beribadah haji. Ini kapan dimulai yang muqayyad? Setelah setiap salat fardu 5 waktu, itu min fajri Arafata, dari salat subuh hari Arafah, ila akhiri ayyami tasyriki, sampai akhir hari tasyrik. Takbir muqayyad yaitu takbir selesai setiap salat fardu 5 waktu, dimulai setelah salat subuh hari Arafah, berakhir setelah salat asar hari tasyrik tanggal 13. Jadi selama tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu semuanya takbir muqayyad setelah salat fardu 5 waktu. Sekali lagi diawali tanggal subuh tanggal 9 hari Arafah, berakhir asar tanggal 13 hari tasyrik. Walil haji, sementara bagi yang sedang berhaji itu dia akan bertakbir min duhri yaumin nahri, dari duhurnya hari raya Idul Adha, ila akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Duhur hari raya Idul Adha, ya, setelah salat fardu, setiap salat fardu 5 waktu. Kalau yang ibadah haji mulai duhur hari nahr tanggal 10, duhur tanggal 10. Ya, kenapa? Karena pada subuh fajar maka dia tidak takbiran tapi bertalbiyah ke Arafah, berangkat ke Arafah. Gitu ya. Jadi tidak ada mereka tidak bertakbir, mereka bertalbiyah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, bertakbir. Bertalbiyah sampai jumroh Aqobah, ya, sampai jumroh Aqobah. Setelah selesai jumroh jumroh Aqobah itu berhenti dia dari bertalbiyah, ganti takbiran. Nah, ganti apa? Takbiran. Bisa dipahami Bu keterangan saya Bu? Halo? Paham ya? Belum? Jadi ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak tidak terkait dengan salat fardu 5 waktu, takbir muqayyad terkait dengan salat fardu 5 waktu. Takbir mutlak bagi yang selain ibadah haji dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Bagi yang ibadah haji, takbir mutlaknya yaitu saat hendak jumroh Aqobah. Sudah berhenti dari talbiyah, tatkala mau jumroh Aqobah pada tanggal 10 itu ganti takbiran. Allahu Akbar, menuju jumroh Aqobah. Kemudian dia lempar jumroh, Allahu Akbar 7 kali. Ya, baru kemudian dia tahallul lalu berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Nah, itu sudah tidak talbiyah tapi takbiran. Ya. Dan itu kan berada pada apa? Sudah antara subuh tanggal 10 sampai zuhur. Nah, setelah mereka ada di waktu zuhur, batas salat zuhur, maka mereka takbiran, takbir muqayyad. Ya, selepas salat zuhur. Takbir muqayyad berakhir sama hari tasyrik, asar daripada hari tasyrik. Kalau akhirnya sama, ya, antara yang haji dengan yang tidak haji, cuman awalnya beda.
Awal yang, sekali lagi, awal yang tidak haji untuk mutlak kapan Bu? Tanggal 1. Akhirnya 13 asar. Akhirnya tinggal sama, akhirnya sama. Kalau yang mutlak untuk ibadah haji awalnya saat mau jumroh Aqobah tanggal 10. Akhirnya tanggal 13. Kalau muqayyad bagi yang tidak ibadah haji, awalnya subuh hari Arafah. Akhirnya saya tasrek, asar hari tasrek. Kalau yang ibadah haji, yang muqayyad, awalnya zuhur tanggal 10, akhirnya sama asar tanggal 13. Jadi itu perbedaan mutlak muqayyad yang haji dan yang tidak berhaji. Paham bisa Bu? Paham nggih? Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wala ba'sa min an yakuna takbiru jamaiyan, dan tak masalah, tak apa-apa keberadaan takbiran itu jamaiyan. Jamaiyan maksudnya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya, masing-masing itu membaca sendiri-sendiri dengan suara keras. Lalu bacaan yang dibaca sama gitu loh, maksudnya kan lebih enak. Betul Bu? Daripada masjid gini, sing kene tutuk alham, kono tutuk Allahu Akbar, kan dia mencol-mencol suarane gak enak di masjid dewe-dewe. Misalkan begitu ya, dewe-dewe. Tapi tidak satu napa? Satu suara dewe-dewe gak enak, ya. Jadi kacau begitu ya. Tapi kalau misalkan yang dibaca sama, lalu masing-masing membaca dengan keras, tidak bermaksud tidak ada pimpinannya begitu, maka la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Ya, karena enak di kuping jadinya kan itu ya. Daripada dewe-dewe. Ya, segini Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kono sik kayak Allahu Akbar kan ya. Ka enak, ora karit ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya. Makanya kan tatkala habis salam, misalkan habis salam lalu imam membaca astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia balik ke jamaah lalu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah ngikuti wis begitu. Tidak bermaksud dipimpin. Jadi masing-masing bertakbir sendiri-sendiri dengan satu suara. Ya, satu suara dan satu bacaan yang sama, begitu ya. Sehingga tampak seperti berjamaah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, fit takbiri fil fitri, tentang takbir pada hari raya Idul Fitri, fa idza ra'au hilal Syawal, jika mereka melihat hilal Syawal, ahbabtu an yukabbiran nasu jama'atan wa furada. Aku senang manusia bertakbir berjamaah dan sendiri-sendiri. Yang dimaksud jamaah tadi itu seperti itu. Ya, dimaksud berjamaah tadi itu seperti itu, ya. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, kita lanjutkan. Lalu falimada? Ada pertanyaan di sini. Falimada? Ya, ultuhiqa yaumu Arafah bi ayyamil id. Kenapa Arafah itu kok dilekatkan dengan hari-hari raya? Padahal di akhir hadis ini hari raya itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Padahal hari Arafah bagian haji puasa. Lalu kenapa dia disebut hari raya? Maka kala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa innama yakunu yaumu Arafata idan. Hari Arafah itu menjadi hari raya. Tiada lain, kenapa? Karena li ahli Arafata, karena penduduk Arafah, lijtimaihim fihi, karena berkumpulnya mereka di dalamnya. Dan berkumpulnya mereka di hari Arafah itu kan terus menerus. Setiap hari Arafah
Setiap tanggal 9 Dzulhijjah mereka akan selalu berkumpul di sana. Nah, pengulangan terus-menerus inilah yang disebut hari raya. Ya, disebut yaumul id. Kata-kata al-id dari kata ada yaudu, balik, kembali, berulang-ulang. Gitu ya. Lijtima'ihim fihi, karena berkumpulnya mereka di hari Arafah itu berulang-ulang. Tiap tahun Arafah tidak pernah sepi begitu nggih. Apa pernah sepi Bu Arafah Bu? Tiap tahun pada hari Arafah pernah sepi Bu? Pernah kemarin Covid. Itu kan ada uzurnya sama sekali rahmanirrahim. Tapi hasil ini adalah apa jenenge satu yang berulang-ulang terus ya. Bikhilafi ahli al-amsar, berbeda dengan penduduk negeri-negeri yang lain. Fa inna ma yajtami'una yauman nahri. Kalau yang tidak haji mereka kumpulnya pada hari raya Nahr, besoknya kumpul mereka untuk sholat hari raya. Fakana huwa yauma idihim, maka jadilah Idul Adha itu adalah hari rayanya orang yang tidak berhaji. Arafah hari rayanya orang yang berhaji. Kan gitu ya? Karena bagi mereka yang berhaji, Arafah itu mereka makan dan minum. Berhaji mereka makan dan minum. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Yang tidak berhaji, maka mereka tidak makan dan minum, mereka puasa. Yang tidak berhaji, yang berhaji mereka makan dan minum, dan mereka kumpul jadi satu di sana. Nah, itulah hari raya yang dimaksud. Ini jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jelas Bu? Paham ya? Kenapa hari Arafah dikaitkan, direkatkan juga kepada istilah hari raya dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Wa min a'yadina, termasuk di antara hari-hari raya kita adalah Yaumun Nahri. Hari Nahr, hari raya Idul Adha, wa wal yaumul 'ashiru min Dzulhijjati. Ia adalah hari yang ke-10 dari Dzulhijjah. Ya, wa huwa a'adzu ayyamillah, a'dhamu ayyamillahi. Ia adalah hari-hari Allah yang teragung. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamma biyaumil hajjil akbar, dan hari itu disebut dengan hari haji akbar. Haji akbar itu bukan kalau pas hari Jumat Bu. Semua hari, semua haji itu akbar. Nano haji asghar. Semua haji itu akbar. Namun ada istilah di negeri kita, kalau tepak Arafah dino Jumat wis hari raya napa hajine haji akbar. Anda masih hari Senin, masih hari Ahad, masih hari Kamis, masih hari apa Arafahnya, tetap semuanya disebut haji akbar, karena haji itu akbar memang. Ya. Biyaumil hajjil akbar itu istilah yang napa jenenge kaprah salah. Ya. Ini kaprah salah, jadinya salah kaprah. Ya. Kaprah ini wis kesuwur katanya, kesuwur tapi salah. Ya, jadi salah kaprah. Li'anna mu'dhama a'malil haji taqa'u fihi, dikarenakan apa? Sebagian besar amal-amaliyah ibadah haji ada padanya. Ya, minal wuqufi indal masy'aril harami, wukuf di masy'aril haram, ba'dal fajri, setelah fajar, wa ramyu jumratil aqaba, jamra al aqaba, lempar jumrah aqaba, wa dzabhu, menyembelih, ya. Kemudian wal halqu awit taksiru, gondol atau mencukur rata rambut kepala, wa tawaful ifadah, tawaf ifadah, wa sa'yu bainas safa wal marwah, sa'i antara safa dan marwah. Itu dikerjakan pada tanggal 10 semuanya ini. Ya, mulai malam tanggal 10 ke Muzdalifah. Ada tanggal 10 semua. Ya. Taib itu hari raya Nahr. Lalu summa dzakara Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ayyamat tasyriqi, hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ayyamut tasyriqi yal ayyamut thalathah. Hari tasyrik itu adalah hari yang 3. Allati takunu ba'da Idul Adha, yang ada setelah hari raya Idul Adha. Fal hadi asyar, maka hari yang ke-11 disebut dengan Yaumul Qar. Ya, disebut dengan Yaumul Qar.
ya, yaitu hari Maqar, hari berdiam diri. Watsani asyar, sementara yang hari yang ke-12 yaumun nafar al-awwal, nafar awal, ya, yaitu orang itu sudah boleh apa jenenge meninggalkan Mina saat itu. Watsalil asyar yaumun nafar ats-tsani, sementara hari yang ke-13 yaumun nafar ats-tsani, ya, hari nafar tsani. Wa tusamma, dan juga disebut bi ayyami Mina, dengan hari-hari Mina. Ini nama mereka, ayyami Mina. Li'annal hujjaja yakununa fiha bi Mina, karena para jamaah haji mereka ada di Mina pada hari 11, 12 dan 13. Wa hiya al-ayyamul ma'dudat allati dzakarallahu fi kitabih, dan hari itu adalah hari-hari yang dihitung, ayyamul ma'dudat yang disebut di dalam Al-Qur'an. Wa hiya al-ayyamul ma'lumat, dan ia adalah hari-hari ma'lumat yang diketahui, ala qauli ba'dil mufassirin, menurut perkataan sebagian ahli tafsir. Wasahihu, dan yang sahih, annal ma'lumat, bahwasanya al ma'lumat adalah al asru min Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, itu yang sahih. Ya, jadi yang benar adalah ayyamul ma'dudat. Kemudian juga wasumiyat bi ayyamit tasyrik, hari itu juga disebut dengan hari tasyrik, ya, min tasyriki lahmil hadi. Kenapa? Karena pengeringan, pendendengan daging kurban. Ya, daging kurban zaman itu kano napa freezer, Bung, ya. Cara mengawetkan agar bisa dimakan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan di dendeng, dikeringkan. Apalagi di sana panas banget, tuncal lo nang napa watu, nah. Ya, di napa jenenge di bumboni uyah, ya. Kemudian diuncal lo nang ditaruh di atas batu, dia kering itu, panas banget ya. Ya, mas sekalian rahmatullah taala, di dendeng. Kemudian juga ya tadi wa tasyrikul lahmi taqditu, ya, mengeringkannya adalah dengan mendendengnya. Wa mufaidatin, ya, dan sebesar-besarnya faidah dalla alaihi hadzal hadis, yang ditunjukkan dari hadis ini adalah anna likulli qaumin idan, bahwasanya bagi masing-masing kaum itu mereka memiliki hari raya. Fala yajuzu lil muslimi an yusyarikal kafirina fi a'yadihim, maka tidak boleh seorang muslim menyertai orang kafir dalam hari-hari raya mereka. Tadi di awal sebagai mukadimah kita sampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka seperti mereka. Ya, dan orang-orang kafir, masya Allah, banyak sekali hari-hari raya mereka. Kok gak jadi hari raya? Hari ibu, hari bapak. Ya, kalau kita tiap hari kan hari ibu, hari bapak, kalau kita kan gitu ya. Karena berbakti kepada orang tua ya tiap hari, tidak seperti mereka setahun sekali. Pada hari ibu, wah, kirim bunga kemana? Panti jompo. Ibunya dibuang di panti jompo, gak gelem ngrumat, tapi hari ibu didatangi, hari bapak pun demikian didatangi. Kan kebanyakan mereka seperti itu. Dan mereka, bagi mereka itu apa jenenge, sudah menjadi hal yang wajar, bin lumrah. Ya, kalau orang tua itu ada di panti jompo, enggak bersama dengan anak dan cucunya. Bagi mereka itu wajar, bagi mereka itu lumrah. Bagi kita kaum muslimin itu durhaka. Kan begitu, Bu, ya? Itu kedurhakaan bagi kita kaum muslimin. Bagi mereka wajar, gitu ya. Sehingga mereka mengatakan hari ibu, hari bapak, dalam rangka apa? Untuk menghibur bapak dan ibunya yang sudah tua di panti jompo setahun sekali. Anak hari apa lagi, Bu? Hari kasih sayang, Valentine. Nama hari nama belum? Makan ya. Anak mana hari prank? Tanggal itu hari prank nih. Kalau kok gak ngapalno jenenge? No? April mopnya. Bikin mau apa ya dirayakan sama mereka, ya. Sama sekali rahmatullah taala, ya. Banyak sekali hari-hari mereka.
Dan kita kaum muslimin sudah punya hari raya sendiri, ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu merayakan 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka beliau bersabda, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna bihima fil jahiliyah. Aku datang kepada kalian, kalian punya 2 hari yang pada 2 hari itu kalian bermain-main di masa jahiliyah. Faqad abdalakumullahu biyaumaini khairam minha. Sungguh Allah telah ganti kalian dengan 2 hari yang lebih baik minhuma dari 2 hari yang kalian rayakan di masa jahiliyah itu. Napa Bu? Yauman nahri wa yaumal fitri. Hari raya Nahr dan hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang tidak dibahas tadi dalam hadis yang kita pelajari dari Sulastiyat Nabawiyah ini. Hari raya Idul Fitri. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, ya, hari raya Tasyrik. Bagi yang haji, hari raya Arafah. Ya, itu hari-hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin per tahunnya. Kalau per pekannya Jumat, itu juga hari raya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin idan." Wahai Abu Bakar, bagi setiap kaum itu mereka punya hari raya, wa inna idana hadzal yaum. Bahwasannya hari raya kita adalah hari raya ini, yakni Idul Fitri atau Idul Adha. Juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yauma Arafata wa yauman nahri wa iyyamat tasyriqi iduna alal islami wa hunna ayyamu aqlin wa syurbin." Ini hadis yang kita pelajari. Ya, itu adalah hari makan dan minum. Makanya kita tidak boleh puasa pada hari raya Idul Adha, tidak boleh puasa pada hari raya Idul Fitri, juga pada hari Tasyrik tidak puasa. Ya, yang biasa puasa prehi, kita makan dan minum, pesta makan, pesta minum. Ya, sekalipun tidak dalam bentuk pesta. Ya, pokoknya mangan-mangan, ya, kan begitu. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Itu kebiasaan kita, apalagi budaya negeri kita. Ya, lek dina hari raya misalkan, apalagi Idul Fitri, ono kebiasaan apa Bu? Anjang sana, anjang sini, nggih ya. Anjang sana, anjang sini. Ya itu budaya, ya enggak apa-apa Bu, enggak masalah kan gitu ya, budaya kesana kemari gitu. Kalau di tempat lain enggak ono. Ini di Indonesia tok koyo aneh. Nusantara lah ya, kalau kita mengatakan ya, biar orang Melayu juga katut ya. Nusantara, budaya Nusantara begitu. Ya, jadi punya budaya seperti ini, silaturahim dan seterusnya. Itu budaya. Ya. Ya tidak bukan bagian dari syariat kita. Cuman tidak apa-apa, ya, tidak ada masalah, ya, saling berkunjung ke tempat yang lain, bahkan mungkin jadi momen untuk minta maaf, jadi momen untuk islah, ya, momen untuk islah. Sing biyen tukaran, Sriya wis gak wani tukaran, ya. Sing biyen ketus, ketemu begitu hari raya mesti senyumi, ya. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, mesti senyumi begitu. Serius riyo golek tukaran ngono mesti kan. Engko elis mari gak riyo. Nah, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi itu hari raya kita. Baik. Loh, isuk niki Bung ya. Hah? Ya, mulai isuk niki lek zaman biyen gurune rapat nih. Mulai nyami nih ya. Barangkali pertanyaan kita persilakan Bu, kalau ada pertanyaan Bu, fadhol. Takbir mutlak yang bukan. Baik. Sekarang kita saya jelaskan ulang takbir mutlak. Jadi takbiran itu ada 2, mutlak sama muqayyad.
mutlak itu tidak terikat sholat 5 waktu, muqayyad terikat sholat 5 waktu. Dan itu ada perbedaan antara yang berhaji dan yang tidak berhaji. Kita awali dari yang tidak berhaji. Takbir mutlaknya dimulai sejak malam tanggal 1. Sejak malam tanggal 1 Dzulhijjah, berakhir sebelum matahari terbenam hari tasyrik. Itu takbir apa, Bu? Mutlak. Ya. Takbir muqayyadnya ini yang bagi yang tidak berhaji ya, yaitu setelah sholat fardu 5 waktu diawali subuh hari Arafah tanggal 9, berakhir asar hari tasyrik tanggal 13. Kemudian bagi yang beribadah haji, takbir mutlaknya diawali saat mau jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, ya, berakhir sama hari tasyrik sebelum matahari terbenam. Takbir muqayyadnya bagi yang ibadah haji diawali zuhur tanggal 10, berakhir asar tanggal 13. Paham, Bu? Jelas ya? Baik. Sekarang bagaimana kalau Idul Fitri? Juga sama, ada mutlak sama muqayyad, tapi bedanya kano haji kano dah haji. Kabeh padha wis kano ibadah haji dalam bulan Syawal gitu nggih. Takbir mutlak pada pada Idul Fitri itu dimulai mutlak nih malam hari raya. Ya, berarti maghrib ya masuk, matahari terbenam malam hari raya tanggal 1 Syawal mutlak. Berakhir kapan? Berakhir imam naik mimbar salat hari raya Idul Fitri. Takbir muqayyadnya maghrib, isya, subuh. Wis mek telu. Maghrib, isya, subuh. Wis itu tok. Maghrib tanggal 1 Syawal, isya tanggal 1 Syawal, lalu subuh tanggal 1 Syawal. Wis selesai. Ya, berhenti sudah. Semua takbir baik mutlak maupun muqayyad berhenti setelah imam naik mimbar. Selesai, sudah tidak ada takbiran lagi. Ya, zikirnya diganti takbiran itu, Bu. Nggih. Ya, ya kecuali astagfirullah ya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram, lalu kemudian takbiran. Atau setelah takbiran kemudian zikir dilanjut zikir biasa ya gak apa-apa juga. Jaga kehilangan, menggabungkan dua kebaikan. Atau kita katakan ono tambahane zikir takbiran. Ya. Namun seandainya takbirannya suwe, ya wis takbiran tok, Bu. Ya. Jadi antara misalkan dia maghrib sampai isya, habis sholat maghrib langsung takbiran sampai isya, ya wis itu cukup gitu ya. Nah. Yang lain, Bu?
Dan yang kita perhatikan tatkala hari raya diisi dengan segala ketaatan, bukan dengan kesia-siaan. Di masyarakat kita, masya Allah, ya, tambah suwe tambah napa jenenge semakin kreatif, katanya. Lek zaman kula cilik-cilik ben niku ya wis paling mercon, ya Bu, der. Ya. Belanggur gak kepatik gede-gede didik, katanya. Zaman biyen. Lek zaman saniki subhanallah, yo mercon, yo kembang api, son horeg. Ono tambahane sakniki ya. Son horeg. Nah, takbiran kayak son horeg, mari takbiran. Wes Allah waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Lalu juga ada pawai-pawai zaman sekarang ya. Pawai-pawai dengan alasan apapun, maka itu semuanya apa namanya? Bertentangan dengan apa syariat kita. Apalagi yang ikut-ikutan pawai perempuan, ibu-ibu, ya, para gadis ya ikut-ikut apa? Jalan dilihat oleh banyak orang dan seterusnya. Nah, itu semua menyelisih apa syariat. Nah, mas sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Bahkan ada yang takbiran semalam suntuk, wis takbiran semalam suntuk, wai subuh mulai. Ya, gak melok jamaah salat subuh, baru nu gak melok salat hari raya. Salat itu gak melok, lha kok gak melok? Aduh membengi melekan takbiran sampai subuh. Kadang-kadang takbiran sampai subuh wakalan Bu duduk wongi sing ngono MP3 Bu. Nek masjid ya. Nyetel kaset tiba lek zaman biyen ya. Nah, ini kesia-siaan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Baik. Ndak ada Bu. Lek ganak nggih mulai isuk. Ada pertanyaan Bu? Pertemuan berikutnya kita bahas ini hadis terakhir ya dari jilid yang ketiga tentang takwa, zikir dan tobat. Berarti nanti kita beralih ke jilid yang keempat, insyaallah taala. Tidak ada pertanyaan Bu? Kalau tidak ada kita akhiri. Cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas di kajian kita pagi hari yang berbahagia ini semua bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.